warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, senang rasanya hari ini di hari Jumat yang insya Allah banyak keberkahan. Bapak bisa bertemu lagi dengan teman-teman dari kelas 7D dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan siapa? Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Amin amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita cita-citakan selalu dijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu. Silakan coba lihat kanan, kiri, depan, belakang, kolong mejanya. Apakah terdapat sampah? Ada sampah? Oke, kalau ada sampah tolong dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Silakan. Ayo, dijaga kebersihannya. Yang satunya pilihnya. Ayo dibuang sampah. Sudah? Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah membuang sampah pada tempatnya. Ya, sudah. Terima kasih. Kemudian, coba Bapak ingin melihat kesiapan pembelajaran kalian. Mulai dari buku catatan, buku latihan, hingga buku paketnya. Ada atau tidak? Oke, kalau ada diangkat. Ada atau tidak? Oke, ada ya? Oke, keren, luar biasa. Berarti tandanya kalian serius dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, untuk hari ini Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir kali ini? Siapa? Audrey. Oh, Audrey kenapa Audrey? Izin latihan untuk? Jambore. Kemudian siapa lagi? Apa hanya Audrey? Sisanya masuk ya? Baik, sebentar. Baik, hanya Audrey. Nah, baik, sudah siap mengikuti proses pembelajaran bahasa Indonesia? Semangat atau tidak? Semangat atau tidak? Semoga buat kalian semuanya. Nah, baik, pada hari ini kita akan tetap belajar tentang KD 4.2 seperti pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat KD 4.2 itu tentang apa? Ada yang ingin membacakan? Silakan, siapa yang keras bacanya? Menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana dinas di daerah. Secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Terima kasih Salva. Nah, jadi kompetensi dasar atau KD pada hari ini adalah 4.2, yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Objeknya apa aja? Bisa sekolah,
bisa tempat wisata, bisa tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah. Jadi sudah jelas ya bahwa pada KD hari ini kita akan belajar menyajikan teks deskripsi, itu KD-nya. Nah kemudian IPK yang akan dicapai ada 1. Siapa yang membacakan? Saya, Pak. Oke, Farel yang keras Rel, bagian ini Rel. Kedua itu, Pak. Ya, Membuat Yang ini. kerangka teks, Pak. Menulis teks deskripsi tentang objek sekolah dan tempat wisata dengan memperhatikan struktur dan pembahasan. baik. Menulis teks deskripsi, berarti ini yang akan kalian lakukan ya. Menulis teks deskripsi dengan memperhatikan apa saja. Ada 2 hal yang harus kalian perhatikan dengan benar. Yang pertama strukturnya, dan yang kedua apa? Kebahasaannya. Nah kemudian tujuan dari proses pembelajaran ini siapa yang ingin membacakan? Baik, Satria. Menulis teks deskripsi tentang objek sekolah dan tempat wisata dengan memperhatikan struktur dan pembahasan deskripsi mengatuskan tujuan. Bagus. Ingat, tujuannya berarti diharapkan dalam proses pembelajaran hari ini kalian mampu membuat hasil karya dalam bentuk tulisan. Ya, tulisan teks deskripsi dengan jujur. Itu nilai yang harus kalian dapatkan. Nah, kemudian proses penilaian yang akan kalian lakukan adalah mengembangkan kerangka teks deskripsi menjadi sebuah paragraf utuh teks deskripsi. Sampai sini paham? Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, kira-kira kalau ada pertanyaan, kenapa kita harus menulis teks deskripsi? Manfaat apa yang bisa kita rasakan dalam proses kehidupan nanti? Manfaatnya untuk apa sih kira-kira? Apa? Saima yang keras? Dapat mengetahui unsur kebahasaan. Dapat mengetahui unsur kebahasaan yang pertama. Baik, ada lagi? Apa? Mengetahui penulisan secara baik dan benar. Bagus. Ada lagi siapa? Kita dapat mendeskripsikan suatu objek pada orang lain. Kita dapat mendeskripsikan objek atau sesuatu kepada orang lain dengan rinci. Bisa atau enggak? Bisa. Ya, contohannya gampang. Misalkan kamu melihat ada orang yang kecopetan, lalu kamu jadi saksi, ditanya, ciri-ciri dari pencopetnya seperti apa? Kamu ada proses mendeskripsikan dari situ? Ada. Kalau kita tidak belajar deskripsi, apakah kita bisa mendeskripsikan dengan baik? Tidak. Iya enggak? Ya. Kamu malah pikirannya kemana-mana. Kan kalau deskripsi harus rinci atau tidak? Rinci. Konkret atau enggak? Konkret. Dan itu yang kita pelajari dalam menulis teks deskripsi. Jadi paham? Udah tahu manfaatnya apa? Tahu. Baik, kalau seperti itu kita akan bahas dulu nih. Ada yang masih ingat gak? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa atau belajar apa? Apa sahabat? Membuat kerangka objek yang akan kita tulis. Membuat kerangka tentang objek yang akan kita tulis dalam teks deskripsi. Ya, ada berapa kelompok kemarin sudah dibentuk? Nah, kelompok 1 sudah membuat kerangka tentang apa? RPK Harapan Mulia. Kelompok 2 tentang apa? Puskesmas mana? Kemayoran. Kelompok 3? Kantor pos. Kelompok 4? Lapangan mana? Lapangan 78. Kelompok 6 yang 5? Lab IPA 78 dan kelompok 6? Kantin SMP 78. Nah, hari ini kita akan mulai mengembangkan kerangka teks yang kalian sudah tentukan dari masing-masing kelompok menjadi paragraf untuk teks deskripsi. Ya, namun sebelum kalian mengembangkan menjadi paragraf utuh, Bapak akan membagikan kutipan teks ya yang Bapak ambil dari laman blog Virus Traveling ya. Nanti kalian baca dan kalian lihat bagaimana gaya penulisannya, dan itu bisa menjadi model, bisa menjadi contoh ya, bukan untuk ditiru tapi hanya untuk menambah pengetahuan kalian. Oh, ternyata kita bisa menulis pendeskripsian tentang objek dengan cara di blog juga ya, seperti itu. Bapak akan bagikan. Ini berapa? 6 ya? Ini satu orang nggak? Satu.
Baik, di hadapan kalian sudah ada kutipan teks yang berjudul apa? Taman Sari Jogja, megahnya kompleks pemandian Raja. Taman Sari Jogja megahnya kompleks pemandian Raja. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian. Coba kalian baca dengan baik. Kalian perhatikan hal apa saja yang dideskripsikan, apa saja yang dirincikan. Lalu perhatikan juga urutannya. Di paragraf pertama, si penulis menjelaskan tentang apa sih? Apakah langsung mendeskripsikan? Tidak. Kalian baca dulu. Terus perhatikan penulisannya. Cara penulisan nama wisatanya, penggunaan tanda bacanya, penggunaan huruf kapitalnya. Perhatikan apakah sudah betul atau belum. Karena itu bisa menjadi contoh kalian. Nanti kalian akan diminta untuk menulis teks deskripsi di blog pribadi. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau ada pertanyaan silakan dibaca terlebih dahulu. Semuanya membaca. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai dibacanya? Sudah. Jadi blog ini berjudul apa? Taman Sari Jogja, megahnya kompleks pemandian Raja. Ya, menarik tidak judulnya? Menarik, menarik kita ingin membaca tidak? Ya, menarik itu judulnya. Nah, kemudian perhatikan di paragraf pertama apa yang dideskripsikan, apa yang dijelaskan oleh si penulis. Taman Sari Jogja, informasinya masih bersifat umum atau sudah khusus? Masih bersifat umum. Apakah sudah mulai mendeskripsikan tentang Taman Sari? Belum. Ya, jadi ini bisa menjadi contoh untuk kalian tidak? Pelajaran apa yang bisa kalian ambil ketika nanti kalian menulis teks deskripsi? Penulisannya apa saja? Ada tanda baca komanya. Kemudian di paragraf awal, apakah kita langsung mendeskripsikan? Tidak. Kita apa dulu? Pembukaan. Menjelaskan secara umum terlebih dahulu di bagian awal. Kemudian setelah itu di paragraf berikutnya menjelaskan tentang apa? Cerita tentang kompleks Taman Sari. Ya enggak? Perhatikan, kalian merasa terbayang nggak tentang Taman Sarinya? Terbayang atau tidak? Terbayang. Ada kalimat-kalimat perinciannya? Ada kata konkretnya? Ada. Perhatikan, di sini ada fotonya tidak? Ada. Apa yang bisa kalian contoh dari blog ini?
membantu si pembaca atau tidak? Iya. Membantu apa? Agar Memudahkan pengimajinasian tentang objek yang akan dibaca atau dideskripsikan. Hal apa saja yang dideskripsikan pada kutipan teks ini? Apa saja? Apa? Masjid, songko guru. Terus apa lagi, Evan? Apa, Evan? Workshop. Terus apa lagi? Pemandian utama, ya. Itu yang dirincikan, ya. Ada kalimat perinciannya? Ada. Bisa kalian contoh? Bisa. Nah, dari kutipan teks blog ini nih, blog pribadi ini, kalian sudah mulai terbayang belum? Oh, ternyata nanti ketika aku diminta untuk menulis teks deskripsi dalam bentuk blog seperti ini, mulai terbayang nggak? Ya, Mulai ada gambaran? ada. Mulai ada gambaran, ya? Dari penulisan sudah mulai terbayang? Iya. Awalnya akan menulis apa sudah mulai terbayang? Sudah mulai terbayang, ya? Oke, paham tentang ini? Nah, jadi tantangan kalian hari ini, karena kalian sudah Bapak bantu untuk melihat blog secara langsung, bagaimana bentuk tulisannya, bagaimana cara mendeskripsikannya. Tantangannya adalah kalian akan diminta untuk mengembangkan kerangka teks deskripsi yang telah kalian buat di masing-masing kelompok menjadi paragraf utuh teks deskripsi. Bisa atau enggak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Harus bisa, ya. Oke. Nah, untuk mengembangkannya, Bapak akan membagikan bahan ajar terlebih dahulu kepada kalian. Bisa kalian baca agar kalian tidak bingung, Pak, bagaimana cara mengembangkannya? Nah, silakan baca bahan ajarnya terlebih dahulu. Kelompok 2 ini, ya. Nah, ini bagikan seperti kemarin. Kelompok 6 bagikan seperti kemarin. Kelompok 5 bagikan seperti kemarin. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 4 bagikan seperti kemarin. Oh iya. Nah, sudah semua dapat bahan ajarnya? Sudah. Nah, sekarang silahkan kalian baca dulu bahan ajarnya. Ada bahan ajar situ? Ada langkah-langkah menulis teks deskripsi, ada? Nah, coba baca langkah-langkah menulis teks deskripsi. Kalian pahami, kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Bagaimana sih cara menulis teks deskripsi dengan baik dan benar? Paham? Silakan kalian baca.
Baik anak-anak, sudah dibaca bahan ajarnya? Sudah. Jadi tahapan menulis teks deskripsi setelah kalian menulis kerangka teks, langkah berikutnya apa? Ayo baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Mengembangkan kerangka menjadi suatu paragraf yang utuh dengan menggunakan kalimat-kalimat yang logis dan padu. Oke, kelompok sini belum kedengeran, coba kelompok sini baca bareng-bareng. Apa langkah berikutnya setelah menyusun kerangka? Mengembangkan kerangka menjadi suatu paragraf yang utuh dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bagus dan padu. Nah, itu langkah berikutnya. Jadi kalian mengembangkan kerangka menjadi suatu paragraf yang utuh dengan menggunakan kalimat-kalimat yang logis dan padu. Setelah itu apa? Baca bareng-bareng. Pemberian judul yang dilakukan di akhir sebagai tanda bahwa teks deskripsi telah selesai dibuat. Jadi pemberian judul di awal atau di akhir? Di akhir. Ada pertanyaan? Merasa bingung dengan membuat teks deskripsi? Tidak? Sudah bisa? Pasti bisa? Baik, kalau sudah bisa. Nah sekarang langkah berikutnya adalah silahkan kalian masing-masing kelompok membuat teks deskripsi secara berpasangan. Kan di kelompok ada 6 orang, ya. Jadi berpasangan 2 orang, 2 orang, dan 2 orang. Jadi masing-masing kelompok akan menghasilkan berapa teks deskripsi? Berapa? 3. Dari 3 tersebut, kelompok harus memilih teks deskripsi siapa yang paling baik berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Kalau sudah memilih yang paling baik, maka itu yang terpilih untuk dituliskan pada blog pribadi masing-masing kelompok. Ya, kelompok lain nggak boleh kalah, harus membuat yang paling bagus. Bisa? Paham? Baik, itu tantangannya. Kemudian kalian butuh berapa menit untuk mengerjakan tantangan ini? Berapa? 25 menit? 25 menit atau 30 menit? 30 menit sudah bisa dituangkan dalam bentuk blog ya? Bisa? Semangat? Semangat atau tidak? Oke, keren. Silakan mulai mengerjakan. Apabila ada pertanyaan boleh angkat tangan, nanti Bapak datang ke kelompoknya. Oh, belum juga angkat apa-apa, udah nanya ya. Siapa ini? Siapa? Ya, di lembar kerja LKPD-nya di sini. Ya. Ayo, secara berpasangan masing-masing kelompok akan menghasilkan 3 teks deskripsi. Nanti diadu, dilihat struktur dan kebahasaan siapa yang paling baik teks deskripsinya. Itu yang dipilih. Ayo. Iya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, berdua, ayo. Bekerja sama, ayo dengan jujur, tanggung jawab. Ayo kerja sama. Ayo. Dari kerangka ini, dari punya yang terpilih, dari kerangka ini kalian kembangkan menjadi paragraf untuk teks deskripsi dengan kreasinya masing-masing. Kasih tahu aja ini seperti ini. Ya, dia harus memastikan yang bagus. Bisa? Harus bisa. Ya. Ayo berpasangan. Ini kalau ini karena berlima, ini berdua, ini berdua, bertiga, berdua. Ya. Ya nggak apa-apa. Nanti dibandingkan siapa yang paling bagus. Ya. Siap ya? Ayo kelompok 6 sudah? Ayo kerjasama nih berdua, Galang dengan Haikal, Okta, teman-temannya yang lain. Ayo mulai berdiskusi.
informasi yang kamu dapatkan ketika observasi ke puskesmas 24 jam apa tidak? Iya, Pak. Nah, itu udah tahu jawabannya. Bagaimana anak-anak? Sudah atau belum? Belum. Ada kesulitan? Ada? Apa kesulitannya? Apa? Kesulitan berpikir. Yuda, apa kesulitannya? Tidak ada. Aman ya? Masih menulis ya? Oke, yuk. Yang keras ratu kenapa? Kompas dulu kan? Kompas di situ.
Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Oh. Oke, ada kesulitan? Baik, Citra, apa kesulitan yang kamu alami? Batu besar yang ada di dekat ring basket. Emang ring basket batu besar? Oh itu, apa itu namanya? Lakar. Ya kan semacam tanda jadi aja. Iya kan? Resmian kan? Ada kesulitan saya Pak? Keren, hebat ya. Sudah panjang lagi jadinya. Pinter. Aman ya berarti ya? Tidak ada kesulitan? Passenger ketiga. Rahel aman? Aman. Ayo lanjutin dulu. Lanjutkan, dikit lagi. Kelompok 6 bagaimana, aman? Insya Allah. Insya Allah aman atau tidak? Enggak. Cengar-cengir aja. Aman ya insya Allah ya. Kenapa Ratu? Baliknya aja nggak apa-apa. Semangat. Safa bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada? Aman? Sudah selesai Safa? Sudah. Oke, sudah menghasilkan berapa teks di sini? Baru Safanya aja baru selesai. Saya udah. Udah, 2, berarti tinggal 1 teks lagi. Ya, nanti setelah 3 teks selesai, kalian baca masing-masing teks, kalian bandingkan struktur dan kebahasaan mana yang paling baik di antara teman-teman kalian yang membuat. Itu yang dipilih yang paling baik untuk mewakili kelompok. Paham ya? Ya, Bapak ingatkan kembali waktu kalian mengerjakan tersisa 10 menit lagi. Ayo. Ayo. Apa? Belakang. Di situ belakang silakan.
Sudah, Rel. Baik, sudah selesai? Sudah masing-masing kelompok sudah menghasilkan 3 teks? Sudah menghasilkan 3 teks? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah? Kelompok 6? Baik, semuanya fokus sudah dulu. Ayo, setelah masing-masing kelompok menghasilkan 3 teks deskripsi, maka silakan kalian berunding. Silakan kalian bandingkan teks mana yang paling baik, yang paling betul strukturnya, kebahasaannya. Kalian perhatikan. Kalau sudah bisa menentukan, itu yang dipilih untuk ditulis pada blog kelompok pribadi masing-masing. Selamat berdiskusi sekarang. Ayo diskusi. Ayo. Silakan diskusi, ayo kelompok 2 berdiskusi. Ayo berdiskusi. Ayo berdiskusi, silakan bandingkan. Ayo teman-teman, dipimpin oleh Safa berdiskusi. Dari 3 ini, 1, 2, 3, yang mana yang paling baik dilihat dari struktur dan kebahasaannya. Diskusikan dulu, nanti Bapak balik lagi untuk bertanya. Silakan. Ayo, Surendra. Baca semuanya. Enggak. Diskusi. Ada pesannya, ada pesan. Bagus, soalnya ini ada perkenalannya sama apa ya, intro gitu, nanti kasih intro. Nah iya, ini juga lebih banyak gitu dibanding yang ini. Apa aja ya, jujur pendapat aku sendiri kayak gitu ya kan. Apa juga ini jadi sepakat yang ini aja. Kalau ada ajuan lain ada nggak ada yang ini ya. Bagaimana dengan kelompok Okta? Sudah berdiskusi? Sudah menentukan? Sudah menentukan siapa yang terbaik? Punya siapa? Punya Okta. Kelompok 3 sudah berdiskusi? Masih mendiskusikan. Baik. Kelompok 2 sudah berdiskusi? Sudah menentukan? Siapa? Oh, punya Ranu dan Nadi. Baik. Baik, kelompok 1 sudah menentukan siapa yang main baik? Belum sudah? Sudah belum? Belum setuju ya? Baik, nanti kita tanya lagi, menarik nih. Kelompok 2 sudah menentukan siapa yang terbaik? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Belum, masih berdiskusi, silakan lanjutkan diskusinya. Kelompok 5 sudah? Kelompok 6? Sudah. Baik, Bapak akan ke kelompok 1 dulu. Yang lain tolong dengarkan. Yang lain, kelompok 1 dari 3 teks yang ada, mengapa pada akhirnya memilih punya Safa dan Liu? Tolong jelaskan Safa. Yang keras apa? Karena kalau punya Angga sama Reski itu mereka langsung mereka ada beberapa penulisan yang salah, tanda penggunaan komanya, tanda bacanya.
aja? Ya, kalau Gina sama Kara, mereka langsung deskripsikan, jadi tidak ada pengawalan. Baik, gimana? Setuju Gina? Nggak setuju. Gina maunya gimana Gina? Yang keras Gina sampaikan pendapatmu. Kan kalau punya sampah, videonya tuh lebih disingkat. Ya kan? Saya Punya Safa, disingkat daripada saya. jadi kamu lebih setuju punya kamu atau punya Safa? Punya aku. Punya kamu, kenapa? Karena saya lebih lengkap daripada Safa. Lebih lengkap daripada Safa. Safa nggak lengkap. Safa lengkap kan? Dia disingkat, dia singkat. Singkat. Ada beberapa yang Oke, ada beberapa yang mau digabung. Tapi dari segi struktur dan kebahasaan yang paling tepat yang punya Safa atau punya Gina? Punya Gina. Coba diskusikan lagi apa? Ya, silakan diskusikan lagi. Baik, diskusikan lagi. Ayo, jangan berantem, diskusikan lagi siapa yang paling tepat. Lanjut, kelompok 3. Kenapa akhirnya memilih punya siapa? Punya Saima. Kenapa akhirnya memilih Saima? Karena menurut kami punya saya yang paling lengkap dari ketiga ini. Ya. 3 kelompok ini punya saya yang paling lengkap. Yang lain? Yang lain singkat dan langsung to the point, maksudnya nggak pakai intro atau Strukturnya pendahuluan tidak ada, Ya. informasi umumnya tidak ada. betul sekali. Terus kebahasaannya bagaimana? Bahasaannya kurangnya tanda koma, lalu apa ya? Kalimat perinciannya Kalimat perinciannya ada atau tidak? ada. Tapi lengkap atau tidak? Yang ini. Kalau Ada. yang ini dia menurut ini sih nggak nyambung sama apa kata Kata konkret, iya kalimat perincian, kerangka yang dibuat itu nggak masuk di sini. teks yang dibuat tidak sesuai dengan kerangka. Betul sekali. Baik. Ya, Kalau yang ini karena dia belum selesai. selesai dan tidak lengkap jadinya. Dia nggak lengkap. Baik, jadi kenapa memilih yang tapi? Sesuai ini semua kayaknya udah benar. Kayaknya udah benar. Hanya belum selesai dan masih lengkap. Masih terlalu dikit yang dideskripsikan. Jadi di antara 3 yang paling lengkap adalah punya Saima berdasarkan struktur dan kebahasaan. Setuju yang lain? Bagus, good. Lanjut kelompok 6. Kelompok 5. Terus bagaimana? Dari 3 ini kenapa akhirnya memilih punya siapa nih? Rahel dan kawan-kawan. Kenapa? Yang keras Rahel? karena menurut saya punya video sama Rizky itu kurang lengkap Strukturnya, informasinya sama bahas di luar topik. di luar topik pembahasannya. Oke, kebahasaannya gimana tanda bacanya? Udah salah? Tidak ada. Malah tidak ada tanda baca yang tepat. Menggunakan huruf kapitalnya? Beliau bagaimana? Salah juga. Aduh, ini gimana? Tapi udah setuju yang lain bahwa punya Rahel yang akan dipakai? Oke, good. Lanjut untuk kelompok 2. Kelompoknya Ratu. Bagaimana? Dari 3 itu yang disepakati punya siapa? Ratu dan Nadif. Sampaikan kenapa yang dipilih punya Ratu dan Nadif. Karena lebih rinci dan jelas, Pak. Yang keras? Lebih jelas. Lebih rinci dan jelas. Strukturnya betul? Betul. Bahasanya betul? Betul. Nah, kalau yang lain gimana? Betul atau salah? Terlalu singkat. Oke. To the point semua. Terlalu cepat ya. Oke, udah semangat semuanya? Mantap. Kelompok 3. Bagaimana? Cepat Pak. Dia happy. Punya siapa yang terpilih? Tiga. Afijah dan Suci. Oh, Suci Citra. Aduh, salah orang. Ya, kenapa yang dipilih punya Hafijah dan Citra? Kenapa Yuda? Lebih lengkap. Ada kalimat rinciannya. Yang lain tidak ada. Ada cuma Padat singkat. terlalu singkat. Terus kebahasaannya gimana? Penggunaan tanda bacanya. Yang keras? Tanda komanya tidak tepat. Penggunaan huruf kapitalnya berantakan, belum tepat. Terus ada kata-kata konkretnya? Yang punya Hafizah? Ada ya? Ada kalimat rinciannya? Ada. Strukturnya sudah benar? Nah, sudah sepakat? Mantap. Lanjut kelompok 6. Yang terpilih punya Okta dan Vanes. Kenapa memilih punya Okta dan Vanes? Yang keras? Lebih memerinci. Oke. Strukturnya betul? Betul. Kebahasaannya? Betul ya, dibandingkan yang lain gimana?
Oh, pada singkat dan kurang jelas gitu ya, mendeskripsikannya tidak tergambar. Oke, good, bagus ya. Bagaimana dengan kelompok 1? Tadi masih berdebat. Bagaimana hasil debatnya? Sudah? Sudah sepakat? Siapa akhirnya yang dipilih? Punya Safa. Kenapa akhirnya punya Safa yang dipilih? Mas, Safa. Karena unsur kebahasaannya lebih jelas, unsur pembawaannya menarik, di awalnya juga ada Identifikasi umum dulu. ya, Udah, sepakat. Gina sudah sepakat? Sepakat ya? Oke. Oke, baik anak-anak kelas 7D, karena masing-masing kelompok sudah menentukan satu teks deskripsi yang paling baik, maka sekarang tugas kalian adalah silahkan kalian tuangkan teks deskripsi tersebut pada laman blog pribadi kelompok masing-masing. Ketika kalian tuangkan pada laman blog, kalian diperbolehkan menambahkan foto atau mengedit kembali. Boleh ditambahkan, ya, boleh diedit, boleh ditambahkan kalimat perinciannya agar lebih menarik. Sekarang dari satu teks deskripsi itu dikembangkan lagi menjadi paragraf yang lebih bagus, yang lebih utuh, agar pembaca lebih tertarik untuk membacanya. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Siap dengan tantangan berikutnya? Selamat mengerjakan. Ayo, waktunya hanya 10 menit. Iya kan, tinggal ketik aja. Iya dong, di laman blog. Ayo, dikeluarkan HP-nya masing-masing kelompok. Ayo. Ayo anak-anak, kalian boleh mengembangkan lebih lagi. Dari teks deskripsi yang paling baik tadi, kalian boleh mengedit lagi, kembangkan lagi menjadi paragraf yang lebih keren nantinya, ya. Ayo yang lain bantu kembangkan. Yang lain tutup. Dimasukkan fotonya, Safa? Iya. Ngambil dari buku kan? Ya. Ya, ih keren, ada fotonya ya. Bagus.
Ingat, kalian diperbolehkan untuk memberikan foto, ya, foto ketika kalian observasi kemari, ya. Foto selfie kalian boleh atau tidak? Boleh, silakan. Oke, semuanya Pak. Saya Pak. Kenapa? Kenapa nih? Baik anak-anak, bagi yang sudah selesai, kalian boleh mengirimkannya melalui WhatsApp Bapak. Nanti akan Bapak tampilkan untuk kalian presentasikan. Semangat ya, harus keren karena akan dinilai oleh teman-teman yang lain. Bisa atau tidak? Bisa. Ayo, 5 menit lagi waktunya. Kenapa Ratu? Ini Bapak tulis.
Baik, waktunya 2 menit lagi. Ayo, pastikan kalian sudah selesai dan mengirimkan ke WhatsApp Bapak. Ayo. Yang sudah mengirim kelompok mana? Kelompok 2 sudah, kelompok 6 sudah, kelompok 5 sudah. Yang belum kelompok 1, 3 dan 1 sudah. 3, 4, 3 dan 4 belum. Ayo, ditunggu sedikit lagi. Baik, sudah selesai semuanya? Tinggal kelompok 3, ayo 3, tinggal menang saja. Ayo. Baik, sudah selesai semua ya? Sudah mengirimkan semua? Oke, kasih tepuk tangan dong untuk semuanya. Ya, sekarang saatnya presentasi. Presentasi pertama dari kelompok berapa? 1. Baik. Kelompok 2. Ayo, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, maju. Kelompok 2 sudah mengirimkan. Kelompok 2 apa? Puskesmas. Oke, kita buka yang puskesmas dulu. Ayo, silakan maju. Kelompok 2. Ya, ini adalah blog dari kelompok 2. Boleh beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Ayo. Ayo, Evan. 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 Ayo, Evan. Yo, Emra, salam dulu. Masuk baca di sini aja. Di kami juga apa-apa. Maskernya boleh dibuka dulu, Irman dan Ratu. Ya. Masih tepuk tangan dong untuk Irman dan Ratu.
tampaknya depan puskesmas. Besar banget, gedungnya tampak cantik, halamannya juga luas, banyak tanaman-tanaman cantik yang menghiasi puskesmas. Saat masuk ke dalam gerbang puskesmas, di sisi kiri terdapat Bank DKI berwarna merah dan putih. Seperti warna bendera kita ya, di depan Bank DKI ada banyak pasien-pasien yang mengantri untuk mendapatkan nomor antrian. Di dalam puskesmas terdapat UGD atau unit gawat darurat, poliklinik, farmasi, laboratorium, toilet, dan lain-lain. Sebelum masuk ke dalam puskesmas, kita harus menggunakan masker agar tidak tertular penyakit. Selanjutnya kita akan menuju tempat cuci tangan. Jangan lupa untuk jaga jarak minimal 1 meter, lalu kita akan dicek suhu oleh petugas puskesmas. Pengunjung akan dikategorikan menjadi dua, yaitu pasien infeksius dan non-infeksius. Apabila terdapat gejala seperti batuk, pilek, sesak nafas, dan demam, pasien akan diarahkan menuju poli-infeksius. Setelah dilakukan descreening, pasien menuju loket pendaftaran untuk menyelesaikan administrasi. Pasien dengan JKN akan didaftarkan sesuai dengan prosedur BPJS dan pasien umum dapat langsung menyelesaikan pembayaran di kasir. Pasien kemudian dipersilahkan untuk menuju ke ruang poli yang dituju, baik di poli infeksi maupun non-infeksi. Petugas selalu mengenakan alat pelindung lengkap demi keamanan dan jarak kenyamanan pasien. Petugas memberi jarak kepada pasien sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas akan memberikan lembar resep untuk selanjutnya digunakan untuk pengambilan obat di bagian farmasi. Petugas di Puskesmas Kecamatan Kemayoran cukup ramah loh. Mereka cukup membantu kami dalam memberikan arahan. Yuk, selanjutnya kita lihat ada apa aja sih di dalam puskesmas. Di depan puskesmas ada banyak pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam makanan. Cakwe ini adalah salah satunya. Bukan hanya cakwe saja, tapi masih banyak jajanan lainnya. Yang keempat, Seperti kue ape, martabak mini, warung mie, bakso, dan sebagainya. Selanjutnya ini adalah parkiran yang ada di depan puskesmas. Parkirannya cukup luas, ada banyak motor yang terparkir di sana. Sepertinya itu saja yang dapat kelompok kami dideskripsikan. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Ipi yang sudah membaca blog dari kelompok 7. 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Blognya keren atau tidak? Keren. Ya, kita lihat blognya. Nih blognya. Ratu dan Evan boleh kesana dulu. Ya, ini dia blognya. Judulnya Berkunjung ke Puskesmas Harapan Mulia. Ini ada fotonya, ada tulisan blognya, ya, ada 3 foto, ada parkiran, ada cakwe, ada puskesmasnya. Baik, untuk anak-anak ada yang ingin memberikan saran atau menanggapi hasil dari pembuatan blog oleh kelompok 2? Oke, Saima dari kelompok 3. Silakan Saima sampaikan tanggapannya. Menurut kalau saya sendiri, ini kayaknya udah bagus. Penyampaiannya juga tadi lancar, agendanya juga bagus, apa-apa bagus. Tetapi untuk lebih rinci lagi, ditambahkan alamatnya biar orang-orang yang ingin berkunjung ke sana bisa tahu alamatnya yang lebih rinci itu di mana, kayak gitu sih. Tapi kalau lebih rinci, alhamdulillah. Ya bagus ya. Baik, bagaimana kelompok 2 tanggapannya? Ternyata kita bakalan buat lebih rinci lagi ya. Baik, diterima? Oke, kasih tepuk tangan untuk Saima. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, nanti sisanya akan Bapak beri penilaian ya untuk blog-blog yang lainnya. Kalian luar biasa sudah berhasil membuat blog. Jadi dalam menulis teks deskripsi pada laman blog, susah atau mudah? Oke, ya. Apa kesulitan yang kalian hadapi? Apa? Fotonya, apalagi kebahasaannya susah atau gampang? Gampang. Strukturnya gampang atau mudah? Dalam menyusun kalimat-kalimat pendeskripsian gampang atau mudah? Gampang ya. Jadi harus diingat dalam menulis teks deskripsi
tidak langsung kita menulis teks deskripsi, tapi kita harus diawali dengan observasi. Lihat secara langsung objek yang akan dideskripsikan. Setelah itu kita dokumentasikan, kita buat kerangkanya, baru kita kembangkan menjadi paragraf utuh teks deskripsi. Dan kalian sudah berhasil membuat teks deskripsi dan dituliskan pada laman blog pribadi. Boleh beri tepuk tangan dulu. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pada hari ini kita sudah belajar tentang apa? Teks deskripsi Teks deskripsi apa yang kita pelajari? tentang membuat blog, Membuat blog. menuliskan teks deskripsinya. Bagus. Ada tambahan siapa? Mengembangkan kerangka yang menarik kelompok kaum yang Mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf yang lebih utuh. Baik. Lalu dituangkan ke blog pribadi. Keren. Boleh tepuk tangan dong untuk siapa? Jadi bagaimana? Menarik atau tidak membuat blog pribadi? Menarik. Apalagi kalau kita bisa mendeskripsikan tentang objek wisata lainnya. Tantangannya untuk kehidupan kalian, Bapak tunggu hasil karya tulis kalian di blog pribadi kalian tentang pendeskripsian objek apapun itu yang kalian datangi di wilayah kalian masing-masing. Bisa atau tidak? Bisa. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran ya. Jadi Bapak sudah akan melakukan penilaian dari hasil penulisan teks deskripsi kalian. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan yang namanya penilaian harian. Ya, karena kalian sudah melaksanakan tugas akhir, di pertemuan berikutnya kita ada penilaian harian. Jadi silakan pelajari materi-materi yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Bagaimana belajar bahasa Indonesia, menyenangkan atau tidak? Tetap semangat atau tidak? Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, dipimpin doa dulu oleh Safa sebagai ketua kelas. Siap. Membaca doa. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengucap hamdalah. Baik, anak-anak 7D, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah luar biasa. Semoga banyak kebaikan, banyak pelajaran dan manfaat yang biasa kalian rasakan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.